Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion. Saya percaya dan saya terus berdoa buat setiap kita selalu dalam kasih, kemurahan, anugerah Tuhan. Terutama ketika kita memasuki tahun 2023, kita perlu sekali perkenanan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan meneruskan renungan kita dari kitab 1 Petrus, pasal kedua, ayat 9 dan 10. Saudara, dalam kehidupan saudara secara sekuler ataupun secara bergereja, pernah dalam kehidupan saudara dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap tidak ada apa-apanya, dipandang sebelah mata. Mungkin karena iman saudara justru direndahkan, saudara dianggap tidak berharga dan tidak berguna. Saudara, jemaat pada waktu gereja mula-mula juga mengalami hal demikian. Disinilah Rasul Petrus ingin memberikan dorongan identitas diperbaharui untuk mereka tetap teguh. Ya saudara sekalian, karena ada penolakan sehingga Rasul Petrus ingin menjelaskan kamu ini berharga. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya saudara sekalian. Di sini Rasul Petrus ayat 9 memulai dengan perkataan tetapi kamulah. Ya, kamulah, sayalah. Rasul Petrus ingin menjelaskan bahwa kita ini berbeda. Kita ini tidak bisa disamakan dengan dunia. Ketika kita dihina, Rasul Petrus mengatakan tetapi kamulah. Pertama, dia mengatakan kamu adalah bangsa yang dipilih. Saudara, betapa kita bersuka cita. Menjadi orang Kristen adalah menjadi pilihan Tuhan. Orang dunia menolak batu penjuru itu, tetapi Tuhan memilih saudara menjadi batu hidup di atas dasar batu penjuru Kristus. Saudara, ada firman Tuhan lain mengatakan, kita dipilih dan dijadikan sebagai anak. Kita diadopsi menjadi anak Bapa. Sebagai anak adopsi, sebagai anak raja, apa yang harus kita lakukan? Sebagai bangsa yang terpilih, tidak lain dan tidak bukan kita harus taat kepada Bapa di surga, taat kepada firman-Nya, karena kita dipilih. Haleluya saudara sekalian, itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa pilihan. Yang kedua dikatakan, tetapi kamulah imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Berarti kita dipilih menjadi anak raja, kita masuk dalam suatu kerajaan yang lain daripada yang lain, yaitu kerajaan surgawi. Ya, rajanya adalah Kristus. Saudara, kita menyembah raja. Pelayanan kita adalah pelayanan kepada raja, bukan kepada manusia. Dan terlebih dari semuanya, kita mempunyai akses kepada sang raja. Imamat rajani berbicara kepada kita saat ini. Siapa yang saudara layani saat ini? Apakah kita melayani dunia? Apakah kita melayani manusia? Apa kita melayani uang dan ketenaran dan pribadi kita? Saudara, saya ingatkan kembali, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah imamat rajani. Pelayanan kita, fokus kita adalah Raja Yesus Kristus. Dan selalu kita mempunyai akses kepada Raja itu. Haleluya. Yang ketiga, Rasul Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Kata kudus ini diartikan sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dipisahkan dari norma-norma dunia, dipisahkan dari dunia. Ya, kita ada di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Kita berbeda. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus pikirkan. Kita adalah bangsa yang kudus untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah yang kudus, Bapa yang kudus. Yang keempat, firman Tuhan mengatakan, kamu adalah kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa saudara. Saudara, ada yang mengatakan sesuatu menjadi
penting dan berharga ketika dimiliki oleh orang yang penting. Saudara, mungkin kalau kita lihat kehidupan kita, kita adalah lumpur dan debu. Kita tidak berharga, kita berdosa. Ketika firman Tuhan mengatakan kita menjadi umat kepunyaan Allah, Allah itu luar biasa, Allah itu maha kudus, maha benar, maha adil. Kita menjadi kepunyaan Allah itu sendiri dan kita menjadi penting dan berharga. Jangan pernah saudara orang meremehkan iman saudara dan merendahkan saudara. Karena mungkin kesalahan saudara, mungkin kebodohan kita melakukan banyak dosa. Tetapi kita tetap adalah umat kepunyaan Allah. Kita berharga karena Allah itu adalah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Allah yang besar, Allah yang pencipta, Allah yang maha kuasa. Kita menjadi besar dan berharga di mata Tuhan karena Allah kita. Haleluya. Dan kemudian tidak hanya 4 hal itu, kita memiliki identitas baru. Apa yang harus kita lakukan? Tadi firman Tuhan mengatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hiduplah dalam terang. Hiduplah dalam kasih Tuhan senantiasa. Haleluya. Tidak hanya itu, dikatakan kita semuanya diberikan 4 posisi identitas itu untuk kita melakukan perbuatan besar dari Tuhan. Haleluya. Kitab Yesaya menjelaskan demikian. Yesaya 43 ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Pertanyaan saudara, apakah kita melakukan itu semuanya? Mari kita merenungkan dan membawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan lebih jelas kepada kita, karena Dia Bapa kita, Dia memiliki kita, dan kita memiliki Bapa kita di surga. Saya akan berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, mari Tuhan celikan mata rohani kami, perbaharui rohani kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih, imamat rajani, kepunyaan Engkau sendiri Tuhan. Ingatkan kami sehingga ada kebanggaan dalam kehidupan kami dan membawa kami kepada pelayanan Tuhan. Sehingga mencelikan mata hati kami Tuhan, agar kami tidak menjadi sombong tetapi tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Agar kami tidak lari kepada dunia, karena kami tahu kami melayani Raja, kami punya akses kepada Engkau dalam setiap pergumulan permasalahan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu Tuhan, agar kami mengerti, menangkap dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati jalani kehidupan saudara, karena saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya.